Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya, teman-teman. Setelah makan siang, oke, kita bahas lagi sedikit mengenai bunga kredit, teman-teman. Ya. Interest ya nggak, bunga atau ya riba. Ya seperti itu ya, teman-teman, ya, bagi yang meyakini ya. Ya, teman-teman, bunga kredit itu salah satu pendapatan bank terbesar ya. Jadi pendapatan bank itu dibagi dua besaran ya. Satu berasal dari bunga, interest income, satu lagi non interest income, bukan pendapatan bunga. Emang ada pendapatan bank selain pendapatan bunga? Banyak, ya nggak? Biaya admin teman-teman, ya nggak? Salah satunya nggak? Biaya transfer, ya nggak? Biaya RTGS, ya nggak? Biaya penggunaan cek giro, ya nggak? Banyak biaya-biaya itu. Biaya admin, itu masuk ya, non interest income. Nah, satu lagi yang dibahas, kalau teman-teman emang debitur, ya nggak? Nasabah kredit, nasabah peminjam, pasti ada interest, ya. Hingga bank dapatnya interest income, ya nggak? Sorry. Terus selesai makan terus semangat. Nah, interest income sih pendapatan bunga ya, atau bunga lah, kita sebut bunga aja lah ya buat teman-teman. Kan bunga biasanya ada di setiap perjanjian kredit ya. Bunga teman-teman berapa sih? Ada yang kur 6%, ada yang 8%, ada yang 7%, ya nggak? Ada lagi yang komersil bisa 13, bisa 20, bisa 17, tergantung banknya. Gede banget banknya ngambil bunga ya. Ya, sorry panas ya. Bank lumayan gede. Kok gede sih Om? Kan tabungan berapa persen cuman? Tabungan cuma 2%, deposito cuma 3-4%, 5% maksimal. Bunga bank gede banget yang ngambilnya ya, bisa gede. Tapi gini loh, pendapatan bunga sama bayar dana ya, bayar bunga ke yang nyimpen kan ada selisihnya tuh. Tapi selisih itu kan bukan cuman tinggal kurangin aja ya, bunga kredit dikurangin bunga tabungan, ya nggak jadilah pendapatan bank. Ya nggak juga ya, kan di bank juga ada gaji pegawai, ya nggak? Gaji gua dari mana gitu. Ada juga biaya operasional, banyak ya teman-teman ya, banyak biaya-biaya lain yang terkait, sehingga mungkin netnya mah bersih-bersihnya mah nggak besar, jadi seakan-akan besar aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, balik lagi ke perjanjian kredit, teman-teman, ada pasti bunganya berapa ya nggak? Bunga itu bisa berubah nggak sih? Ya, di perjanjian kredit mestinya ada kata-kata bunga bisa direview. Bunga itu bisa berubah ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman, kur bisa berubah nggak ya? Emang sih kalau kur kan regulasinya lebih ke Permenko ya. Kalau Permenkonya bisa ada revisi, bunganya dirubah, bisa bisa ya. Tapi kalau kredit komersil biasanya ngajunya ke Bank Indonesia ya. Misalkan ada kenaikan suku bunga kredit, naik, ikut naik ya. Turun ya. Bunga turun bisa nggak? Bisa bunga turun. Naik nggak? Naik bisa juga ya teman-teman. Jadi bunga di bank konvensional khususnya itu bisa naik bisa turun. Kalau margin di bank syariah kan seperti margin ya. Ya margin atau ya margin ya, kayak kredit apa, akan murabahah ya, murabahah margin kan. Margin nggak bisa naik ya, nggak bisa turun juga, jadi tetap flat ya, gitu ya. Kalau bank konvensional bisa naik bisa turun tergantung kondisi ekonomi, ya nggak? Gitu ya. Jadi bagusan mana konvensional syariah ya, tergantung ya, tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman meyakini bahwa ini adalah hal yang prinsip tentang keyakinan, mendingan bank syariah aja. Tapi kalau ambil yang menguntungkan, bisa syariah bisa konvensional, bebas ya nggak, gitu teman-teman ya. Jadi bunga bisa naik bisa turun ya kalau di konvensional gitu ya. Jadi Om, diberitahu nggak sih sama banknya kalau bunga naik? Mestinya diberitahu. Biasanya diumumkan atau disuratin. Paling nggak di WA sama pengantrinya kan, sama pegawai banknya. Si Pak, siang malam Bu, ini bunga kredit naik karena ada gini gini gini. Karena ada ketentuan BI naik sekian, maka bunga kredit otomatis naik sekian ya. Kita beritahukan dan berlaku mulai bulan ini, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak kaget, kok bunganya naik ya. Bunga turun bisa? Bisa. Turun pernah ya, bunganya turun Om gitu ya. Karena memang ekonomi lagi bagus nih ya nggak, bunga BI rate lagi turun, nggak apa-apa ikut turun ya nggak, itu ya teman-teman ya. Apalagi ya panggil bunga ya, bunga ada dua sistem kalau cara-caranya. Kalau di Indonesia biasanya flat dan efektif ya. Nanti banyak sih channel-channel yang bahas, yang lain yang ngebahas mengenai bunga flat, bunga efektif ya. Bunga flat itu ya bunganya tetap, pokok tetap, itu aja. Biasanya di mana ya, di KPR kali ya, flat gitu. Jadi bunganya, misalkan bunganya 200.000, pokoknya 500.000, 700.000 ya total, gitu aja sampai lunas. Tapi kalau efektif biasanya eh, bunganya duluan, porsi bunganya lebih besar duluan. Misalkan cicilan pertama bunganya mungkin gede, pokoknya kecil, lama-lama ngebalik gitu loh, sampai akhir cicilan efektif anuitas biasanya nanti terakhir-terakhir
porsi pokoknya lebih gede, bunganya sudah tinggal sedikit gitu ya. Jadi awal-awal tuh bank mendapatkan pendapatan bunganya lebih duluan nih ya, kayak gitu ya Jar ya. Ya tergantung teman-teman lah ya. KUR itu efektif anuitas teman-teman ya, efektif anuitas termasuk ya. Jadi pada dasarnya bunganya lebih banyak duluan diambil porsi porsi cicilan-cicilan awal. Cuma karena bunganya kecil 6% jadi nggak kerasa. Coba kalau bunganya 21% kerasa, 30% kayak leasing kerasa ya. Bunganya lebih besar duluan awal-awal cicilan kalau teman-teman ya, baru nanti turun bunganya mengecil, pokoknya lebih gede. Cicilan tetap sama, cuman porsinya misalkan teman-teman cicil 1,5 juta awal-awal mungkin bunganya 1 juta, pokoknya 500.000. Nah, nanti akhir-akhir dibalik pokoknya lebih gede ya gitu ya. Ya gitu aja mengenai bunga bank sementara ya untuk awalannya. Enggak, nanti ngitungnya gimana Om, nanti bikin simulasi Om efektif sama flat ya enggak. Yang pasti kalau teman-teman ditawarin kredit, lihat itu bunganya efektif atau flat. 5% flat sama 5% efektif, lebih murah 5% efektif ya teman-teman ya. Walaupun kasarannya flatnya 4%, efektifnya 6%, murahan mana? Tetap murahan efektif 6% ya. Nanti gue jelasin hitung secara detail biar teman-teman juga nggak salah. Jangan lihat angkanya doang, ini 4 ini 6, oh gedean 6 dong. Enggak, gedean 4 kalau flat gitu ya. 6-nya efektif, 6% efektif, lebih murah ya. Nanti hitung-hitungannya akan dibahas detail di video-video gue selanjutnya. Makanya pantengin terus asik ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.